Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawla. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah kama qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabi ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamkhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Hadirin sekalian, jamaah kajian parkiran dakwah Masjid Madya Mangunkarso Semarang, yang semoga semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dan kita sebagai hamba Allah yang sudah terlanjur menerima kenikmatan-kenikmatan yang kita reguk selama ini, maka kewajiban kita adalah mensyukurinya. Karena kalau kita tidak mau mensyukuri nikmat-nikmat yang sudah terlanjur kita rasakan tadi, maka kita akan terancam sebagai golongan yang nanti akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah di dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7 ya, maka akan aku tambah nikmat itu. Wala in kafartum, akan tetapi barang siapa yang dia itu kufur atas nikmat tersebut, dia tidak mau mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah karuniakan tadi. Allah telah memberikan kita mata, telinga ya, kemudian juga berbagai kenikmatan lainnya, nikmat sehat, kemudian nikmat harta, nikmat kesempatan dan lain sebagainya pula. Kalau kita tidak mau mensyukuri tentang nikmat yang sudah terlanjur kita rasakan tadi, maka inna adzabil syadid, sesungguhnya azab Allah itu amatlah pedih. Bisa saja azab itu disegerakan di dunia, tetapi kelak bagi orang-orang yang kufur nikmat tadi, maka akan diberi azab yang sangat pedih. Itu firman Allah. Maka dari itu, mari sekecil apapun kenikmatan yang Allah karuniakan kita syukuri. Memang bukan perkara yang mudah. Untuk bersyukur saja itu memang bukan perkara yang mudah. Sampai-sampai di dalam Al-Quran disebutkan golongan orang-orang yang bersyukur itu memang cuma sedikit ya. Paling tidak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita digolongkan, kita termasuk di dalam golongan orang-orang yang sedikit tadi, yakni orang yang mampu untuk mensyukuri nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Makanya kita pun juga bersyukur, kita termasuk di antara orang-orang yang bersyukur itu ya.
dengan hati kita, kemudian juga dengan lisan kita, dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan tentunya adalah dengan anggota tubuh kita. Dan setiap nikmat yang Allah karuniakan itu menjadi energi ketaatan kita kepada Allah. Itulah bentuk rasa syukur kita. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Tidak lupa saya juga memberikan wasiat kepada diri pribadi dan juga antum sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, mas-mas, adik-adik, mbak-mbak ya, yang semuanya rawuh di sini, yang hadir di majelis ini. Saya mengingatkan, mari kita tidak lupa untuk mengintrospeksi diri, bermuhasabah diri tentang kondisi keimanan kita. Karena memang kondisi keimanan itu tidaklah stabil. Kondisi keimanan itu dinamis, bisa berkurang dan juga bisa bertambah. Bertambahnya karena taat dan akan berkurang kalau kita melakukan maksiat. Oleh karena itu saya mengajak, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini, kalau menurut tema yang disuguhkan adalah penghalang kesolehan ya. Saya yakin kita semua mempunyai cita-cita ingin menjadi orang yang soleh ya, itu pasti. Walaupun akan lebih bagus lagi ketika menjadi seorang muslim, bukan hanya sekedar soleh untuk diri kita sendiri, tapi muslim yang bisa memberikan orang lain itu bisa menjadi soleh sebagaimana dirinya ya. Bukan hanya sekedar soleh tapi muslim ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, betapa soleh ini kebanyakan manusia ingin menggapainya. Jangankan kita yang sedang duduk di sini, yang kita barusan tadi kita makan, ada yang belum makan? Apa kentekan rak kebagian? Oh itu emasnya belum habis itu ya. Ya, berarti kita masih merasakan hidup ya. Kita pun juga menginginkan untuk menjadi orang soleh. Salah satunya adalah dengan datangnya kita ke sini untuk talabul ilmi. Ini pun juga agar kita menjadi orang yang soleh. Paling tidak kita sedang melakukan amalan-amalan soleh. Kita yang hidup, sedangkan yang mati sekalipun ya, itu pun juga sebetulnya masih bercita-cita untuk menjadi orang soleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat ini biasa digunakan diantaranya adalah oleh orang-orang pencari donasi ya. Ya, yang ini mungkin pernah mendengar. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yatiya ahadakumul maut فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, dia menyesali ya, ketika orang yang sudah mau mati gitu, atau bahkan yang sudah mati, ya Rabb kami, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku akan dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh ya. Masih pengen menjadi orang-orang yang dia itu bisa melakukan amal soleh, yakni dengan sedekah. Karena dia tahu bagaimana ganjarannya, pahalanya orang sedekah ketika dia sudah mau mati gitu ya. Surah Al-Munafikun ayat yang ke-10. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam di antara deretan doa-doanya yang juga merupakan doa dari kita semua, yang semoga ini kita sudah hafal, terutama bagi yang sudah mempunyai anak. Apa doanya untuk anak-anaknya? Rabbi habli minas sholihin. Pun hafal je? Ya. Iki sing sampun, bengkok sampun, ada sing durung. Coba sareng-sareng monggo. Rabbi habli
minas sholihin. Nuntun nek bareng mungkin sing durung hafal ya. Wis kadung duwe anak 4, 5, 6 malah wis duwe putu berang. Itu tetap masih kita berdoa kepada Allah. Rabbi habli minas sholihin. Ini doanya Nabi Ibrahim, ya Rabb kami, ya Tuhanku, anugerahkan kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Masya Allah. Memang nek sing kaya, nek sing sugih itu mungkin ya pengen sih nek anaknya sugih, tapi belum tentu ketika kita itu mendapati anak kita kaya kemudian dia itu soleh. Mungkin tidaklah dia itu sugih ataupun kaya, tetap ketika soleh nanti akan menjadi qurrata a'yun, menjadi penyejuk hati. Walaupun dia tidak kaya, apa meneh wis sugih terus soleh, wah enak tenan memang. Alhamdulillah. Karena apa? Dari kekayaannya bisa kita gunakan untuk amalan-amalan akhirat kita. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini doa ini mari kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tentu dari anak-anak kita sing anake 1, 2, 3, 4, Pak Dedi pinten putrane? 4 ya. Sing guri bengok ngarep ya bengok ya. Sing guru simbokne soalnya ya. Karena nek selenco sing kene ngomong 7 kono 4. Lho, lah iki mboke sing ndi lah. Ya. Ada yang 4, ada yang 6, ada yang 7 ya. Itu macam-macam karakternya. Ada yang mudah untuk dikandani. Pas dikandani ngono ku yo gampang tenan. Tapi kenyataannya pas lunga metu ya wis ya. Ini adalah kalau kita mungkin memberikan nasihat ya, walaupun terlebih nasihat itu akan lebih berasa ketika nasihat itu disertai dengan tindakan kita ya. Bukan hanya sekedar tutup ataupun lisan kita yang ngomong ya. Itu mungkin kadang kurang berasa. Akan tetapi diaplikasikan di dalam kehidupan dengan kita juga ketika mengajak orang lain berbuat baik. Kalau kita itu lebih dahulu untuk melakukan kebaikan maka akan lebih mudah, apalagi didorong dengan doa. Terlebih-lebih dari anak-anak kita sing 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya tadi, setiap doa itu jenengan coba jangan dipukul rata gitu. Karena kadang itu tadi anak yang satu dia punya keinginan kita agar anak ini begini dan begitu itu beda. Wah, iki anakku wis hafalannya apik ya. Terus yang siji ini saya angel. Nanti minta kepada Allah ini yang kurang begitu bagus, kita doakan ya Allah si anak yang kedua ini si fulan, sebut namanya enggak apa-apa. Terutama adalah doa dari kedua orang tua itu adalah diantara doa-doa yang mustajab. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahwasanya soleh itu sesuatu yang sangat kita damba-dambakan. Bahkan di antara 4 golongan yang mendapatkan kenikmatan itu disebutkan di dalam surah An-Nisa 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, dan barang siapa yang mentaati Allah Subhanahu wa taala dan juga rasul-rasulnya, faulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim. Ya, mereka itu akan bersama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja mereka? Minan nabiyyina, yakni para nabi, wasiddiqina, para siddiqin, wasuhada, wassalihin, dan juga orang-orang soleh. Dan mereka itulah teman-teman yang sebaik-baiknya ya. Ini Ibnu Jarir di dalam sebuah tafsirnya beliau menjelaskan bahwasanya ayat ini turun sebab ada di antara para sahabat itu mereka itu bertanya, wahai Rasulullah, tidaklah seyogianya kami ini meninggalkanmu di dunia, karena jika engkau meninggalkan kami maka engkau akan terangkat di atas kami dan kami tidak akan melihatmu ya. Kelak di yaumul akhirnya itu kan,
Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-69 di surah An-Nisa ini adalah merupakan kabar gembira, yakni bagi siapapun yang wa may yuti'illaha wa rasulahu tadi. Orang yang dia itu patuh terhadap Allah dan Rasulnya, maka dia pun juga akan berpotensi untuk menjadi orang-orang yang bersama dengan 4 golongan tadi. Ada dari para nabi, para siddiqin, syuhada, sholihin tadi. Namun jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dari beberapa cita-cita banyak manusia untuk menjadi soleh tadi, ternyata ini memang bukan perkara yang mudah, karena memang ada hal-hal yang menghalangi untuk menjadi soleh tersebut ya. An Ali radhiyallahu ta'ala anhu, laula khamsu hisalin ya, lansaran nasu kulluhum salihin. Awaluha al-qana'atu bil jahli wal hirsu 'ala dunya wasukhu bil fadli war riya fil amal wal i'jabu bir ra'yi. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat Nabi di antara khulafaur rasyidin yakni Ali bin Abi Thalib, beliau pernah berkata, andaikan tidak ada 5 keburukan di dunia ini ya, tidak ada 5 perkara, niscaya manusia itu akan menjadi soleh semua ya. Jadi ternyata ada yang menghalangi dari seluruh manusia yang untuk menjadi soleh. Ada 5 perkara ya, disebutkan oleh beliau Ali bin Abi Thalib. Yang pertama adalah ya, al-qana'atu bil jahl. Dia itu qanaah ataupun merasa rela, dia merasa senang dengan kebodohannya ya, senang nek dalam kondisi bodoh itu senang. Yang kedua adalah wal hirsu 'ala dunya, dia itu tamak terhadap dunia ya. Wasyukhu bil fadli, dia itu bakhil dari kelebihan hartanya itu ya. Warya fil amal, dan dia itu ramah riya di dalam amalnya. Wal ijabu bir ra'yi, dan dia itu juga bangga atau ujub terhadap pendapatnya atau terhadap kondisi dirinya itu ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal tadi, ada 5 hal tadi yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Dan ketika kita mempunyai cita-cita yang baik, yakni menjadi pribadi-pribadi yang soleh, semoga bisa menghilangkan 5 keburukan tadi. Jangan ada pada diri kita. Kalau toh saat sekarang ini masih ada, maka kita bersama-sama berusaha untuk mengenyahkan 5 keburukan itu tadi dari diri kita. Yang pertama adalah al-qana'atu bil jahli tadi, yakni dia itu qanaah terhadap kebodohannya. Dia merasa senang, dia merasa enjoy dengan kebodohannya, dia merasa rela dalam kondisi dia tidak mengetahui perihal ajaran agama. Wong bodoh kok senang, dalam kondisi bodoh kok senang, bodoh kok dipelihara gitu. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia ini membiarkan dirinya itu merasa nyaman dengan ketidaktahuan perihal ajaran-ajaran agama. Ya, ini kadang juga mereka itu biasanya mereka takut ketika dia sudah tahu tentang sebuah ilmu, dia tahu konsekuensinya. Karena ketika dia mengetahui tentang sesuatu ilmu tentang agama, maka akan ditutup dengan amalan-amalannya ya. Makanya dia pengennya ya menghindari hal itu ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak ada di dalam orang tersebut ya, orang yang qanaah dalam kebodohan tadi, tidak ada keinginan untuk belajar, tidak ada keinginan untuk menimba ilmu yang sungguh-sungguh di dalam Islam ya. Sebagaimana seharusnya menjadi seorang muslim yang baik itu haruslah mencari ilmu. Sebagaimana kita tahu sebuah hadis ya, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin,
mencari ilmu itu merupakan kewajiban bagi seorang muslim. Ketika disebut muslim di sini berarti sudah termasuk laki-laki dan perempuan, ya. Dan ketika disebut wajib, kalau kita melakukan maka kita akan mendapatkan pahala, ya. Dan semoga kita berada di sini di majelis ini dalam rangka thalabul ilmi, mencari ilmu ini, dan semoga kita luruskan niat kita sehingga Allah memberikan ganjaran kepada kita tentang thalabul ilmi ini. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang qanaah di dalam kejahilan ataupun dia itu merasa rela dan senang di dalam kebodohannya tadi, dia enggan untuk belajar tentang ilmu agama, tentang ilmu akhirat, ya, tentang dinul Islam. Akan tetapi dia biasanya sangat serius sekali, dia bahkan terlalu sibuk untuk perkara-perkara dunia hingga dia melalaikan akhirat, ya. Nabi SAW beliau bersabda dalam sebuah hadis yang dirawatkan Hakim, Allahu yabghadu kulla alimin bid dunya jahili bil akhirah, ya. Allah itu murka, Allah itu benci, ya, kepada orang yang dia itu pandai terhadap urusan dunia akan tetapi jahil terhadap urusan-urusan akhirat. Dia bodoh terhadap urusan akhirat. Kalau di dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-7 itu Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya'lamuna adh-dhahiru minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun, ya. Mereka itu mengetahui yang lahir, yang tampak dari dunia, dari kehidupan dunia ini, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Dan biasanya mereka itu ya dari alhaakumut takatsur, itu dia menumpuk-numpuk harta, bermegah-megahan, itu menyebabkan dia lalai terhadap akhirat, lalai terhadap agamanya, dia lalai terhadap Rabbnya. Ini bisa berpotensi orang tersebut akhirnya bisa gagal soleh, ya. Ini menjadikan penghalang dirinya untuk menjadi soleh. Ini juga berkaitan dengan poin yang kedua dan ketiga, ya. Disebutkan di situ yang kedua dan ketiga, wal hirsu 'alad dunya wasukhu bil fadli, yakni tamak kepada dunia. Ketiga itu bakhil terhadap hartanya yang berlebih, ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dua hal tadi, keduanya baik dia itu tamak terhadap dunia dan juga bakhil terhadap harta-hartanya yang dia miliki, ini merupakan pasangan yang selalu terkait. Ini bagaikan dua sisi mata uang ini yang tidak bisa terpisahkan. Karena siapapun yang tamak dan dia itu merasa kurang dengan berbagai kepemilikan hartanya, ya, maka dia itu akan ada rasa bakhil, ada pelit di dalam hatinya, dan sangat sayang terhadap harta bendanya, ya. Jangan sampai hartanya itu hilang. Hartanya walaupun mungkin sudah berlebih-lebih, hartanya itu banyak sekali. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW pernah menyinggung tentang ketamakan ini. Beliau berkata, ya, yang kurang lebih kalau diartikan bahwa mencintai harta itu merupakan sumber segala kecelakaan dan keburukan, baik berpotensi keburukan secara fisik ataupun mental, ya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani, beliau menyebutkan, ya, beliau bersabda, az-zuhdu fid dunya yurihul qalba wal badana warraghbatu fiha tus'aibul qalba wal badana. Zuhud, ya, terhadap dunia, ya. Bukan namanya zuhud itu kemudian orangnya pakaiannya lusuh, kemudian orang butuh dunia. Enggak. Maksudnya adalah ketika bisa jadi dunia di tangannya tetapi tidak diletakkan di hati. Akan tetapi dunia tersebut dia gunakan sebagai alat untuk mendapatkan nilai-nilai di akhiratnya. Disebutkan oleh Kanjeng Nabi, zuhud terhadap dunia itu
sangat menyenangkan hati dan badan. Jadi ketika kita itu zuhud terhadap dunia, ya, itu bisa menjadikan kondisi badan dan hati seseorang itu senang. Ya, bahkan ketika ada salah seorang sahabat bertanya kepada Kanjeng Nabi, "Wahai Rasulullah, ya, bagaimana caranya agar saya ini dicintai oleh Allah dan juga dicintai oleh manusia?" Maka beliau menjawab, "Zuhudlah kamu terhadap dunia, maka akan dicintai oleh Allah, dan zuhudlah kamu terhadap apa-apa yang di tangan manusia, maka kamu akan mendapatkan cinta mereka." Ya. Mungkin pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu tentang hal ini. Zuhud kepada dunia maka sangat menyenangkan hati dan badan, sedangkan cinta dunia ini sangat melelahkan hati dan badan. Ya. Ketika keinginan kita itu ya macam-macam gitu, maka itu akan memberatkan hati kita, bahkan juga badan kita ikut berat ya rasanya karena keinginan kita. Karena bisa jadi keinginan kita itu belum tentu merupakan kebutuhan kita ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula tentang kebakhilan ataupun kepelitan tadi, ini juga merupakan dampak yang sistemik yang tidak terindahkan dari seseorang yang tamak terhadap dunia tadi. Dan tentang kebakhilan ini akan menjadikan seseorang ini jauh terhadap Allah, jauh terhadap surga, dan juga bahkan bakhil ini menjadikan orang-orang sekitarnya pun juga akan menjauh ya, karena pelit tadi ya. Dan artinya kesolehan bagi orang yang bakhil ini pun juga menjadi sebuah angan-angan belaka. Kalau toh seandainya dia itu terlihat soleh, maka pastilah itu hanya sekedar kesolehan yang semu. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, yang kedua, dan ketiga. Kemudian yang keempat adalah warya fil amal ya. Riya di dalam amal kita. Riya atau pamer yang dia melakukan suatu amalan atau amal ibadah agama itu dengan maksud mendapatkan pujian dari manusia. Dia tidak bukan untuk mencari ridhonya Allah, akan tetapi pengen mendapatkan ridho manusia agar dilihat manusia. Dengan riya di situ kan agar dilihat manusia ya. Dengan bahasa kasarnya riya itu dikatakan kayak ini mengharapkan nilai dunia dengan amalan akhirat ya. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Walaupun ini memang bukan perkara yang mudah untuk kita menekan perkara riya ini, tapi bismillah, agar kita tidak terhapus amalan-amalan kita, maka kita hindari riya ini untuk dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan agar dijauhkan dari riya ini. Karena Rasulullah SAW ya, menegaskan bahwasanya riya ini termasuk syirik kecil, termasuk syirkul asghar ya. Di dalam sebuah sabdanya beliau menyebutkan sesungguhnya sesuatu yang sangat saya khawatirkan atas dirimu, yaitu adalah syirik kecil, yakni riya ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad. Riya yang sedemikian halus ya, karena memang adanya di hati, keinginannya di hati, walaupun memang harus menghajatkan amalan-amalan tersebut dilihat orang, jadi tetap menggunakan media lain, yakni agar dilihat oleh orang lain ya. Tetapi memang ini sangat membahayakan riya ini karena bisa menghanguskan amalan tersebut ya. Rasulullah bersabda, innallaha haramul jannah ala kulli mura'in ya. Innallaha haramal jannata ala kulli mura'in ya. Sesungguhnya Allah mengharamkan surga kepada semua orang yang riya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan juga siksa yang berat
kelak di yaumul akhir itu juga bagi orang yang suka pamer tadi, pamer dari amalan-amalan dia. Barang siapa yang pamer diri kepada orang lain tentang ketakwaan lebih dari yang ada pada dirinya, maka dia adalah orang munafik ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti sangat ya, bukan berarti dia tidak punya amalan. Amalan punya, tapi dia menilai dirinya itu ya terlalu lebih ya, daripada dari apa yang dilakukan tadi, disebutkan tadi. Man aran nasa fauqa ma indahu minal khasyati fahuwa munafiqun. Di sini kita harus berhati-hati, jangan sampai kita ya dari amalan-amalan kita itu suka pamer. Karena ini itu tadi bisa menghapuskan amalan-amalan tersebut. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang setiap amalan itu tergantung dengan niatnya. Innamal a'malu binniyat ya. Disebutkan dalam sebuah hadis kan seperti itu. Sesungguhnya amalan itu tergantung niat. Dan sesungguhnya amalan seseorang itu pun juga akan dibalas sesuai dengan apa yang diniatkan ya. Kalau dia niatkannya karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun juga akan memberikan pahalanya ya. Tetapi kalau dia menginginkan amalan tersebut dengan niatan yang lain ya, kalau nanti ben dirungokke itu sum'ah gitu. Tapi kalau biar dilihat orang itu namanya riya. Maka kita harus menghindari riya ini agar kita berusaha mengikhlaskan niat kita hanya untuk mencari ridha Allah ya. Makanya kita sering kan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal-amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiap pagi dan sore kita sering berdoa dengan doa ini, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya, dari amal-amal yang tidak diterima ya, kita itu berlindung diri pada Allah dari amal-amal yang tidak diterima. Makanya kita minta agar amal-amalan kita itu diterima ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya adalah dengan menjauhkan riya tadi, maka itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya hadirin sekalian, yang kelima adalah ujub. Ini berbeda dengan riya. Kalau ujub ini dia berbangga diri ya, membangga-banggakan diri. Dia merasa bahwa dirinya itu paling sempurna dibanding dengan yang lain ya. Dan biasanya ujub ini nanti akan melahirkan kesombongan. Ujub ini akan melahirkan kesombongan karena dia merasa lebih, sehingga dia akan meremehkan kepada yang lainnya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah pernah berkata ya, bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani, salatu muhlikati sukhun muta'an wa hawa mutaba'un wa ijabul mar'i binafsih wa ijabul mar'i binafsih. 3 perkara yang membinasakan itu, yang pertama adalah pelit yang diikuti, hawa nafsu yang juga diikuti, dan ujub terhadap dirinya sendiri. Bedanya ketika dia itu ujub dan riya ya. Ini contohnya misalkan seperti ini. Ketika sholat malam mungkin dia bisa mengekang dirinya untuk tidak riya ya. Karena tidak ada orang lihat ya. Sompo saya ngerti. Bahkan mungkin dia bisa menekan dirinya untuk tidak cerita, aku ndek bengi sholat tahajud, agar tidak riya. Tetapi juga tidak bisa cukup berpuas diri dengan kondisi seperti itu, karena bisa jadi setan masih akan mengganggu terus. Ketika dia sudah terbebas dari riya, mungkin dia akan ada di dalam hatinya itu berkata, wah aku saben bengi sholat tahajud. Nah ini hati-hatinya di situ. Tiap malam saya bisa melakukan sholat tahajud, ya lainnya pada tidur pulas. Di sini hati-hati. Ini adalah ujub ya. Ini parah.
Karena juga wis kadung kita keroyo-royo, kita itu bersusah payah tiap malam bangun ya untuk sholat tahajud, ketika ada terbetik di dalam hati seperti itu, walaupun tidak riak, tidak ping dilihat orang, walaupun juga tidak harus membuat status ya, saya sedang rukuk tahajud loh, tidak seperti itu. Hanya sekedar ada di dalam hati, walaupun tidak ditulis di dalam statusnya itu. Karena memang begitu lembutnya ujub itu ya, merembet di dalam. Dan ini memang masya Allah sangat lembut sekali. Maka dari itu kita harus berhati-hati tentang ujub ini, karena bisa jadi kita bisa terlepas dari riya, tetapi belum tentu kita akan bisa terlewat dari ujubnya. Karena memang tadi begitu tersembunyi di dalam hati seseorang ya, mungkin dia ujub karena kalau dia ibadah ya, karena ibadahnya dia menganggap dirinya lebih baik dengan yang lainnya pula ya. Kalau dia orang yang berilmu ya, maka dia akan mempunyai bangga diri karena dia seolah-olah mempunyai ilmu yang lebih dari dia. Atau mungkin tambah dek nenking ganteng atau cantik, walah aku ngoco terus, nanti lah kamu siapa, yang lain. Dia akan seperti itu. Atau mungkin ada yang mengelola majelis taklim, dia bisa mendatangkan ustadz-ustadz hebat begini, ada rasa ujub, hati-hati juga, hilang semua nanti. Atau orang yang suka dermawan, dia suka menjadi orang yang suka membantu ini dan itu. Ada orang yang dia suka berdakwah, masya Allah, hati-hati, ujub nanti bisa menghanguskan setiap amalan-amalan kita. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah ya, maka dari itu kita tinggalkan yang 5 tadi.
Kita sedikit meneruskan untuk mengantisipasi tentang ujub ya, agar kita tidak terjerumus dalam ujub. Maka yang pertama, ketika ada terbetik di dalam hati kita akan ada ujub gitu ya, maka segera untuk beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Kemudian yang kedua, tanamkan di dalam hati ya, kita menganggap setiap kelebihan-kelebihan itu adalah miliknya Allah saja. Dan yang ketiga adalah kita juga berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar kita itu bisa ketika melakukan amal soleh itu ikhlas untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, semoga 5 hal yang menjadi penghalang kesolehan tadi bisa terhilangkan atau kita bisa mampu melewatinya, sehingga kita benar-benar bisa menjadi orang yang soleh sebagaimana yang kita cita-citakan, sehingga kita tidak gagal lagi untuk menjadi seorang yang soleh ataupun soleha. Baik, saya cukupkan dari saya. Mohon maaf ketika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati jenengan semua. Saya cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.